Saudara-saudara, somat ini harus ditampol. Begini somat, maka apa yang saya bicarakan ini untuk membuktikan kata-kata kamu itu akan saya buktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama. Lu jangan akal-akalan, Mat. Lu jangan nantang-nantang ya. Singa yang sedang tidur jangan diganggu. Membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Paulus itu sendiri disebut pendusta. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih pada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Mudah-mudahan kabar sahabat muslim di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbil alamin. Jadi tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini, di mana katanya Saifuddin Ibrahim ini dapat membuktikan di perjanjian lama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sedangkan nubuatan Kristen saja di perjanjian lama itu tidak ada. Tidak ada nubuatan Kristen di perjanjian lama. Bagaimana mungkin Saifuddin Ibrahim ini dapat membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di perjanjian lama? Yesus sendiri mengatakan, aku bukan meniadakan hukum Taurat, melainkan aku menggenapi hukum Taurat. Jadi kenapa Paulus ini mengatakan dengan tersalibnya Yesus di kayu salib berarti menghilangkan hukum Taurat? Nah, ini kan aneh. Jadi di sini juga Saifuddin Ibrahim mengatakan kepada Ustadz Abdul Somad, jangan membangunkan singa yang lagi tertidur. Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu karena kita akan mendengarkan ocehan dari singa ompong ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, somat ini harus ditampol. Begini somat, lu nggak usah ngomong tentang ketuhanan, karena ilmu ketuhanan dan teologi di dalam isi alam itu susah diprediksi larinya kemana. Kenapa? Karena ya memang tidak terkendali semua ajarannya, kacau semuanya. Itu sebabnya saya ini selalu menjadi benteng untuk menjelaskan kepada saudara, mulai nyinggung ketuhanan Yesus, Isa Al-Masih. Mari kita lihat dan dengarkan Ustadz yang agak on ini. Sebelum kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Abdul Somad, ada baiknya dulu kita tanggapi ocehan dari singa ompong ini. Jadi bagi Saifuddin Ibrahim Koncet ini sangat susah memahami Al-Quran ini karena Al-Quran ini adalah karangan dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang saya tanya kepada teman-teman di sini, silahkan jawab di kolom komentar. Apakah menurut teman-teman langit ini punya tiang? Karena dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Jadi dikatakan juga di dalam Alkitab, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Tapi di dalam Al-Quran, fungsi gunung itu untuk menstabilkan bumi. Ini adalah pasak bumi. Tapi kalau dikatakan di dalam Alkitab, fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunungnya untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Silahkan dijawab. Kita lanjutkan. Untuk apa sifat 20 itu dibuat? Sifat 20 dibuat untuk menyeleksi Tuhan. Sekarang kita tes satu-satu. Nabi Isa. Nabi Isa kalau ikut tes seleksi Tuhan, lulus atau tidak lulus? Tidak lulus. Tidak lulusnya di mana? Kita pakai sifat yang pertama, wujud. Nabi Isa itu wujud atau tidak wujud? Wujud. Kalau begitu lulus jadi Tuhan. Kan wujud. Pasal 1 lulus, tapi di pasal 2 dia kena. Wujud. Qidam. Qidam artinya apa? Qidam artinya tidak berawal. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu ada tidak awalnya? Ada. Awalnya dari mana? Dari rahim Maryam. Maka yang berawal bukan Tuhan. Sifat yang ketiga, wujud, qidam, baqo. Baqo artinya tidak berakhir. Sekarang saya tanya, Nabi Isa itu berakhir atau tidak berakhir? Berakhir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka Nabi Isa tidak lulus pasal 2 dan pasal 3 untuk menjadi Tuhan. Jika perjanjian lama, perjanjian itu memberikan bukti bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka apa yang diklaim oleh
Umis Islam adalah hoak, dusta, dusta, dusta. Maka apa yang saya bicarakan ini untuk membuktikan kata-kata kamu itu akan saya buktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan berdasarkan Alkitab Perjanjian Lama. Karena memang tidak dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Sementara saya sudah membuat begitu banyak khutbah, pernyataan Perjanjian Lama itu membuktikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sepertinya Bang Udin kita ini kehabisan obat ya, di mana dia mengatakan dia ini akan membuktikan di Perjanjian Lama bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kemudian dia mengatakan memang tidak ada buktinya Yesus itu Tuhan di Perjanjian Lama. Tapi saya ini sudah banyak membuat khotbah. Hubungannya apa, Din? Khotbah apa yang dibuat oleh Saifuddin Ibrahim? Saifuddin Ibrahim ini hanya mengeluarkan caci maki untuk orang Islam, hanya mengeluarkan hinaan terhadap agama Islam. Itu cuman khotbah dari Saifuddin Ibrahim ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini mengadu domba antara Islam dengan Kristen. Kemudian Saifuddin Ibrahim ini hanya mengharapkan donasi. Dia mengangkat dirinya pendeta internasional. Saifuddin Ibrahim tidak bisa bahasa Inggris. Ditanya kartu kependetaannya, mana kartu kependetaannya? Saifuddin Ibrahim tidak mampu menjawab. Saya bertanya kepada Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim mengatakan Yesus yang mengangkat dia menjadi pendeta. Saya minta di saat itu, mana kartu kependetaan dari Yesus? Kami penasaran seperti apa tanda tangannya, karena Anda ini adalah manusia langka. Jadi Saifuddin Ibrahim ini hanya modal-modal ngoceh. Buktikan kepada saya satu ayat saja di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Satu ayat di Perjanjian Lama, satu ayat di Perjanjian Baru bahwa Yesus adalah Tuhan. Pasti mereka ini nanti akan menampilkan ayat seperti ini. Kamulah Tuhan dan Guru. Katamu itu tepat sekali. Akulah Tuhan dan Gurumu. Tapi di tahun 69 ini bukan Tuhan, ini Tuhan. Di tahun sebelumnya ini bukan lagi Tuhan, tapi mereka ubah ini menjadi Tuhan. Ayat ini dipaksakan. Di Amerika pernah protes besar-besaran karena ayat ini diubah dari Tuhan menjadi Tuhan. Jadi mereka protes, kenapa dari Tuhan menjadi Tuhan? Jadi mereka ini tidak dapat membuktikan Yesus itu Tuhan di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru, tapi mereka paksakan Yesus itu untuk menjadi Tuhan demi kepentingan pribadi mereka. Coba donasi di gereja itu di stop, perpuluhan di gereja itu di stop, dari 10% dikurangin 1%. Kira-kira masih ada yang mau jadi pendeta atau enggak? Enggak ada yang mau jadi pendeta, karena agama Kristen itu adalah agama pemburu dolar, di mana mereka itu menekan jemaatnya. Jadi kepada teman-teman di sini, mereka ini tidak dapat membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan di Perjanjian Lama ataupun di Perjanjian Baru. Jadi mungkin cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk dibagikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.